Pemirsa, pendaftaran seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP 2025 resmi dibuka pada bulan Februari. Dan berikut pemirsa adalah jadwal lengkap pendaftaran SNBP 2025. Berikut cuplikannya untuk Anda. Jadwal seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP 2025. Pengumuman kuota sekolah ini terjadi pada 28 Desember 2024, masa sangga 28 Desember 2024 hingga 17 Januari 2025. Registrasi akun SNPBM siswa ini berlangsung pada 13 Januari 2025 hingga 18 Februari 2025. Pendaftaran SNBP tanggal 4 hingga 18 Februari 2025. Dan pemirsa, pengumuman hasil SNBP terjadi pada 18 Maret 2025, masa unduh kartu peserta SNBP 4 Februari hingga 30 April 2025. Pemirsa, kini kita bergabung dengan rekan Nofri Afandi yang akan mengajak Anda untuk melihat lebih jauh apa yang terjadi dalam kasus gagal input data siswa layak SNBP di Medan, Sumatera Utara. Nofri, silakan dengan informasi Anda. Ya, baik, Rehanan adalah juga pemirsa, kisruh kelalaian pihak sekolah dalam menginput data siswa-siswi mereka untuk ikut dalam seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP 2025 untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Ini juga terjadi di salah satu sekolah di kota Medan, yaitu Madrasah Aliyah Nasional MAN 2 Model Medan, di mana tadi pagi sebanyak 300-an lebih siswa-siswi ini berunjuk rasa di sekolah mereka menuntut pihak sekolah atas kelalaian dalam menginput nilai mereka, di mana mereka sudah dianggap eligible ataupun layak untuk masuk kategori mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi untuk perguruan tinggi negeri ini. Namun pihak sekolah mengalami kendala ataupun gagal dalam menginput data mereka di pangkalan data sekolah dan siswa, dan juga terlambat dalam proses finalisasi. Nah, saya akan coba berbincang pemirsa dengan salah seorang orang tua siswa di MAN 2 Model Medan yang juga mengeluhkan adanya kelalaian pihak sekolah ini sehingga dianggap akan merugikan anaknya yang sedang berburu tiket untuk masuk ke perguruan tinggi negeri favoritnya. Selamat siang, Pak Dinar. Selamat siang, Mas. Pak Dinar, ini terkait kejadian ini, Pak. Apa sebenarnya yang disampaikan oleh pihak sekolah kepada orang tua siswa terkait kekisruhan ataupun kelalaian ini, Pak? Jadi boleh saya cerita kronologinya ya? Begini, PDSS itu seharusnya sudah difinalisasi paling lambat tanggal 31 Januari 2025. Tapi pada saat itu hari dan ditutup pukul 15 sore, 15.00. Pukul 15.20 anak-anak mencoba masuk ke webnya SNPMB. Itu ternyata ada tulisan tidak selesai. Sampai hari berikutnya, sampai detik ini pun tidak selesai. Ternyata kemudian pihak SNPMB itu sudah melakukan 2 kali perpanjangan, tapi itu khusus untuk finalisasi, tanggal 2 dan tanggal 5. Sementara finalisasi itu begini, proses input PDSS itu ada 4 kalau secara manual ya, ada via e-raport dan secara manual. Kalau manual itu ada 4 tahap, pengisian profil sekolah, kemudian pengisian peringkat eligible siswa, pengisian kurikulum, dan terakhir input nilai. Masing-masing tahap ini ada finalisasi. Tahap 1 di finalisasi semuanya. Nah, ternyata setelah kami kemarin hari Kamis semalam itu melakukan audiensi, pihak sekolah ternyata belum selesai menginput. Jadi beda dengan finalisasi. Finalisasi itu ketika tahap keempat tadi input nilai sudah selesai, tetapi belum di-approval oleh pihak yang otorisasi, itulah termasuk dalam kategori perpanjangan gitu. Jadi ini jelas ada kelalaian dari sekolah. Karena gini, kemarin hasil dialog dengan Ibu Ismaini Zain dari
panitia SNPMB itu pihak mereka sudah melakukan sosialisasi dan monitoring ini. Jadi selalu diingatkan kepada seluruh sekolah itu untuk segera menyelesaikan proses PDSS ini, pangkalan data sekolah dan siswa. Nyatanya PDSS ini dibuka tanggal 20 Desember 2024 sampai 31 Januari 2025 pukul 15.00. Jadi sementara sekolah itu mengumumkan siswa eligible itu tanggal 25 Januari, hanya ada 6 hari untuk melakukan penyelesaian PDSS. Sementara terima rapot semester 5 itu tanggal 21 Desember 2024. Kenapa lama sekali ada pengumuman siswa eligible ini gitu loh. Dan berakibat ke penyelesaiannya yang sampai sekarang belum selesai. Mau diupayakan pun ke Jakarta mau ke siapa, kecuali ya sampai ke presiden kemudian melalui menteri untuk memerintahkan membuka kembali PDSS untuk seluruh ya, khususnya MAN 2 dan umumnya seluruh siswa yang terhalang sistem ini, ya baru bisa. Buktinya sampai sekarang juga tidak ada progres apa-apa gitu loh. Kesalahan pihak lain kenapa anak-anak ini dikorbankan gitu loh. Harusnya ya sekolah kalau mau menyangsi jangan diberi sanksi digagalkan peluang anak-anak ini. Harusnya yang disanksi ya pihak sekolah yang berwenang, kepala sekolah. Kemudian sanksinya apa? Kalau tahun berikutnya nggak dikasih nggak apa-apa. Tapi yang sekarang ini anak-anak sudah menempuh 3 tahun ya jangan gitu loh. Baik Pak Dinar. Nah, kira-kira solusi yang diberikan sementara oleh pihak sekolah untuk menenangkan para orang tua siswa ini apa Pak kira-kira? Sampai semalam itu kami audiensi dengan pihak sekolah, perwakilan kepala sekolah itu hanya menawarkan bimbingan belajar ya di sekolah. Untuk ikut? Ya, selama waktunya saya kurang tahu, cuman yang ditawarkan itu bimbingan intensif. Baik, Pak. Untuk harapan Bapak terakhir mungkin Pak dengan adanya kejadian ini apa Pak kira-kira? Harapan saya yang pertama, mohon ya Bapak Presiden mohon perhatian kepada generasi muda ini Pak, tolong kali dibuka lah Pak, atau loloskan semuanya Pak. Masalah yang salah itu urusan Bapak, mau apa, kepala sekolahnya dipecat, urusan inilah. Kami tolonglah generasi muda ini diperhatikan lah. Kalau yang tua-tua biar aja, potong aja sekalian. Tapi tolong anak-anak ini dulu Pak, masa bukan anak-anak yang salah, orang pihak sekolah yang salah kok kami yang kena hukuman, kasihan loh Pak. 3 tahun berjuang, kalau nggak untuk mencari SNBP ngapain kami masukkan ke sekolah unggulan ini gitu loh. Seperti itu. Yang kedua, pihak-pihak yang bertanggung jawab ini tolong diberi sanksi yang jelas. Jangan supaya ke depan tidak ada anak-anak yang dirugikan seperti anak-anak kami. Anak Bapak kira-kira kampus favoritnya yang dituju saat ini apa Pak? Boleh diberitahu? Universitas Erlangga. Ya. Baik, terima kasih Pak Dinar. Semoga ada jawaban atas kejadian ini. Semoga nanti akan diberikan kesempatan ataupun dispensasi perpanjangan bagi para siswa agar bisa tetap mengikuti seleksi ini. Ya. Itu tadi pemirsa seperti apa keterangan ataupun keluhan dari orang tua siswa terkait kasus ini, di mana memang pihak sekolah sendiri melalui wakil kepala sekolah MAN 2 Model Medan menyampaikan bahwa memang ada kelalaian dari pihak mereka seperti human error, sehingga para siswa-siswi ini yang diketahui ada sebanyak 332 siswa yang terancam untuk tidak ikut dalam SNBP tahun 2025 ini. Dalam aksi unjuk rasanya, para siswa-siswi ini menyampaikan 8 tuntutan dan diantaranya seperti ada 2 tuntutan yang cukup menarik, seperti diantaranya meminta memecat staf operator sekolah yang terlibat dan juga meminta transparansi nilai rapot sehingga mereka bisa mengetahui seperti apa proses yang terjadi sebenarnya, kenapa bisa terjadi kelalaian ataupun keterlambatan dalam proses pendaftaran mereka, para siswa-siswi eligible ini untuk mengikuti SNBP. Demikian, saya kembalikan ke Jakarta.